Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-27 dari 81 topik. Tentang gugatan class action, bagian kelima. Syarat bentuk dan isi permohonan gugatan class action. A. Gugatan biasa. Sebagaimana telah diketahui bahwa HIR dan RBG hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan mengenai bagaimana bentuk dan apa isi surat gugat, sebagaimana surat permohonan menurut pasal 118 HIR, tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan, atau justisiabel, kekurangan ini diatasi dengan adanya pasal 119 HIR, pasal 143 RBG, yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatannya. Dengan demikian, dapat dicegah pengajuan gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap atau obscure legal. Dikatakan oleh Wiryono Projodikoro bahwa adalah tidak benar kalau dikatakan surat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR tidak mempunyai syarat bentuk dan isi, tetapi justru pasal 119 HIR ini menunjukkan adanya syarat tersebut. Sebab, dikatakan oleh Wiryono, untuk apa Ketua Pengadilan Negeri bersusah payah memberikan nasihat dan bantuan dalam mengajukannya kalau memang tidak disyaratkan. Pasal ini memberikan petunjuk adanya syarat bentuk dan isi surat gugat, permohonan, meskipun sangat minim. Persyaratan mengenai bentuk dan isi surat gugat pada umumnya yang dapat kita jumpai dalam praktik di pengadilan negeri mengharuskan surat gugat pada pokoknya harus memuat 3 hal berikut. A. Identitas para pihak. Adapun yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggal mereka, umur serta status kawin atau tidak, perlu dicantumkan. Penyebutan identitas dalam surat gugat merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga harus disebutkan dengan jelas. Surat gugat yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. B. Fundamentum petendi. Fundamentum petendi atau dasar gugatan dalam perkara perdata, yang isinya adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan, atau middelen van den eis. Fundamentum petendi terdiri atas 2 bagian, yaitu pertama bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa konkret yang menimbulkan sengketa hukum dan kedua, bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Dari pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, 1865 BW, kiranya dapat disimpulkan bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan itulah yang harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian material yang merupakan dasar tuntutan. C. Petitum. Tuntutan, atau petitum, pada dasarnya, petition atau tuntutan, berisi segala sesuatu yang dimohonkan oleh penggugat dari tergugat atau para tergugat agar diputus oleh hakim. Tuntutan dalam petition ini biasanya dikemukakan secara alternatif, primer, atau disebutkan apa saja yang dituntut, dan subsidiar, atau diserahkan kepada hakim apa yang akan dikabulkan yang menurut hakim adalah adil dalam penyelesaian perkara itu. B. Gugatan perwakilan kelompok. Oleh karena gugatan dengan cara perwakilan kelompok mempunyai kekhususan, maka jika akan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, harus juga memperhatikan ketentuan khusus yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Dalam pasal 3 ayat 1 menentukan sebagai berikut, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat A. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. B. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu. C. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. D. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, yang dikemukakan secara jelas dan rinci. E. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. F. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok,
termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Dari ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 tersebut, syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Ketentuan dalam huruf A, B, dan C adalah bagian identitas. B. Ketentuan dalam huruf D dan E adalah bagian fundamentum petendi. C. Ketentuan dalam huruf F adalah bagian petitum atau tuntutan. Tempat mengajukan gugatan class action. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara gugatan perwakilan kelompok, bahwa dalam mengajukan gugatan dengan cara perwakilan kelompok, maka syarat-syarat formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku harus diikuti. Telah diketahui bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 118 HIR, pasal 142 RBG, dianut prinsip actor sequitur forum rei, yang berarti bahwa gugatan harus diajukan pada pengadilan negeri di mana tergugat beralamat, dan oleh karena itu dalam mengajukan gugatan dengan cara gugatan perwakilan kelompok harus diikuti ketentuan dalam pasal 118 HIR, pasal 142 RBG tersebut, sebab dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok tidak ditentukan secara khusus mengenai di mana gugatan harus diajukan. Itulah topik ke-27 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.